Shalom, saudara. Saudara, tanpa kita sadari dalam hidup ini kita seringkali meremehkan keputusan-keputusan kecil yang kita buat, saudara. Karena kelihatannya mungkin biasa, kelihatannya sepele, kelihatannya mungkin tidak terlalu penting, saudara. Tapi kalau kita mau renungkan, bukankah ada begitu banyak perjalanan yang panjang justru ditentukan oleh sebuah langkah pertama. Sebuah percakapan, sebuah pilihan, sebuah tindakan ketaatan, sebuah keputusan yang tampaknya sederhana. Dan tanpa kita sadari, keputusan itu mungkin sedang mengubah arah hidup kita. Karena hidup tidak selalu berubah dalam satu hari, tapi arah hidup bisa berubah dalam satu keputusan. Hari ini kita masih ada dalam seri hal-hal sederhana yang mengubah kehidupan. Hari ini saya akan bicara tentang satu keputusan bisa mengubah arah hidupmu. Hari ini saya mau ajak kita buka bersama firman Tuhan dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Dikatakan orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Saudara, kalau kita perhatikan ya saudara ya. Ayat ini tidak berkata orang yang bijak memperhatikan pencapaian besar. Orang yang bijak memperhatikan sebuah terobosan. Bukan saudara, tapi orang yang bijak memperhatikan langkah. Kenapa saudara? Karena orang bijak mengerti bahwa masa depan dibangun melalui langkah-langkah, melalui keputusan-keputusan yang diambil hari demi hari. Hari ini saya akan ajak kita melihat beberapa poin saudara ya tentang hal ini, kita akan belajar bersama. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa seringkali arah lebih penting daripada kecepatan. Ya, dalam hidup ini seringkali kita disibukkan dengan pertanyaan, seberapa cepat aku akan sampai? Tapi mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, aku sedang menuju kemana? Ya, karena seseorang bisa berlari dengan sangat cepat ke arah yang salah. Tapi seseorang juga bisa berjalan perlahan ke arah yang benar. Sehingga yang menentukan masa depan bukan hanya kecepatan saudara, tetapi arah. Sedikit melenceng setiap hari akhirnya bisa membawa kita kepada tujuan yang berbeda. Tapi sedikit demi sedikit berjalan bersama dengan Tuhan akan membawa kita ke tempat yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Yang kedua saudara, keputusan kecil tidak pernah benar-benar kecil. Maksudnya begini ya saudara, seringkali keputusan yang kita anggap kecil, kita pikir ini sederhana, ini hanya hal yang biasa aja, kita anggap itu kecil. Tapi sebenarnya tidak ada keputusan tuh yang benar-benar kecil gitu ya saudara ya. Saya mau ajak kita melihat seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Ruth saudara. Ketika suaminya meninggal, Ruth saat itu tentu berada di persimpangan jalan dalam hidupnya. Dia bisa kembali kepada bangsanya, dia bisa kembali kepada kehidupan lamanya, atau dia bisa mengikuti Naomi menuju ke masa depan yang saat itu belum pasti buat dia. Bahkan mungkin sama sekali tidak pasti buat dia. Tapi kita lihat dalam Rut 1 ayatnya yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Saat Rut mengucapkan kalimat itu ya saudara ya, tentu Rut tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan ya saudara. Dia tidak tahu bahwa saat itu Tuhan sedang menulis kisah yang jauh lebih besar dalam hidupnya. Tapi dia saat itu hanya mengambil sebuah langkah ketaatan, sebuah keputusan, sebuah pilihan. Tetapi keputusan kecil itu mengubah arah seluruh hidupnya. Kalau saat itu Rut memilih untuk kembali ke bangsanya, saudara, mungkin kisah hidupnya akan berbeda. Ya saudara ya.
Kita jarang mengetahui betapa pentingnya sebuah keputusan ketika kita sedang mengambil keputusan itu, ya saudara ya. Oleh sebab itu, kita perlu dengan sangat berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan di dalam hidup ini. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan memimpin melalui langkah berikutnya. Ya, saya sering sampaikan ya, saudara, dalam hidup ini seringkali kita inginnya tuh Tuhan kasih tahu kita semua rencananya. Kita mau tahu habis ini langkahnya apa, habis ini detailsnya apa, habis ini kita harus ngapain gitu. Kita pinginnya tahu semua rencananya, saudara. Kita mau melihat dulu ujung jalannya sebelum kita mulai berjalan. Kita mau tahu dulu semua jawabannya sebelum kita mulai melangkah. Tapi seringkali kan Tuhan bekerjanya dengan cara yang berbeda. Ya, Tuhan lebih sering memberikan langkah demi langkah. Langkah berikutnya ya saudara ya, bukannya peta lengkapnya yang diberikan. Dan itulah mungkin yang dialami Ruth saat itu. Ruth tidak tahu bagaimana kisahnya akan berakhir. Tapi dia hanya tahu bahwa langkah berikutnya adalah untuk tetap mengikuti Tuhan. Dan seringkali itu yang Tuhan minta dari kita saudara. Bukan untuk memahami semuanya, tapi tetap taat langkah demi langkah bersama dengan Tuhan. Hari ini saya nggak tahu apa yang sedang jadi keberadaan saudara, satu demi satu saudara. Mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang berada di persimpangan jalan. Mungkin ada keputusan yang harus engkau ambil. Mungkin ada langkah yang harus engkau pilih. Dan mungkin ada di antara keputusan-keputusan yang harus kau ambil kelihatannya kecil ya saudara, kelihatannya sederhana. Gak ada yang memperhatikannya. Tapi hari ini jangan remehkan setiap langkahmu. Jangan remehkan setiap keputusan yang harus engkau ambil saudara. Kau perlu berhati-hati dalam setiap keputusan yang akan kau ambil. Karena apa yang terlihat kecil hari ini bisa jadi titik awal dari sesuatu yang besar yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Saat itu ketika Ruth memutuskan untuk mengikut Naomi saudara, mungkin tidak ada hal yang langsung terlihat luar biasa ya. Tidak ada mujizat yang langsung terjadi. Tidak ada tanda-tanda besar, tidak ada suara dari langit. Yang ada hanya seorang wanita yang memutuskan untuk mengikut Tuhan. Satu langkah, satu keputusan, satu tindakan ketaatan. Tapi dari langkah yang sederhana itu, hidupnya diubahkan. Hari ini mungkin kita juga masih belum mengerti seluruh rencana Tuhan dalam hidupmu. Hari ini mungkin kau belum mengerti Tuhan sedang membawamu kemana, saudara. Tapi percayalah bahwa Tuhan tahu. Percayalah bahwa Tuhan pegang kendali atas hidupmu. Selama engkau mau berserah kepada Tuhan. Selama engkau mau taat kepada Tuhan. Dan hari ini ingatlah bahwa sebuah perubahan yang besar seringkali tidak dimulai dari langkah yang besar. Tapi justru dimulai ketika seseorang memilih untuk mengambil sebuah langkah yang benar. Mari pagi hari ini saya mau ajak kita datang kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh
percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Melewati setiap pergumulan dalam hidup kami, melewati setiap musim dalam hidup kami. Kami tahu hanya Engkau pribadi yang dapat kami andalkan. Hanya Engkau pribadi yang setia ada bersama dengan kami, menolong setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami membutuhkan Engkau menolong kami Tuhan. Dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam setiap keputusan demi keputusan yang harus kami ambil di dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan hikmat-Mu Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kami membutuhkan penyertaan-Mu Tuhan. Hari ini Kau yang berkata kepada Tuhan, ini hidupku Tuhan. Aku membutuhkan Engkau Tuhan. Atau hari ini ada di antara Engkau yang berkata kepada Tuhan, hari ini ada keputusan-keputusan yang harus aku ambil Tuhan. Mungkin aku gak tahu harus memutuskan yang mana, tapi hari ini aku membutuhkan Engkau Tuhan. Hari ini Kau membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau boleh angkat tangan-Mu pagi hari ini datang kepada Tuhan, membawa setiap pergumulan-Mu, membawa setiap pertanyaan-Mu. Bahkan Kau bisa membawa setiap kekhawatiran-Mu, kebingungan-Mu. Kau bisa datang kepada Tuhan, membawa semuanya, membawa setiap isi hati-Mu, dan minta kekuatan yang baru dari Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan-Mu. Hari ini saya berikan waktu sejenak saudara untuk Kau datang kepada Tuhan, membawa doa-Mu, membawa setiap isi hati-Mu, membawa hidup-Mu kepada Tuhan. Kau boleh naikkan doa-Mu pagi hari ini saudara. Hari ini Kau melihat setiap keberadaan kami satu demi satu Tuhan. Kau melihat setiap kami yang mungkin sedang ada di persimpangan jalan pagi hari ini. Setiap kami yang harus mengambil keputusan Tuhan. Mungkin ada di antara setiap kami yang
hampir menyerah, yang tidak tahu Tuhan harus berbuat apa lagi di dalam kehidupan kami. Hari ini kami membutuhkan Tuhan menolong setiap kami. Kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kami membutuhkan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami membutuhkan hikmat-Mu Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, pagi hari ini setiap umat-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Setiap umat-Mu yang mengangkat tangan mereka berseru kepada Tuhan. Hari ini biar kekuatan dari Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan setiap mereka. Hamba mau berdoa Tuhan, biar hari ini ada damai sejahtera, ada ketenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Bahkan hikmat-Mu turun bagi setiap mereka Tuhan. Setiap mereka yang membutuhkan hikmat-Mu untuk mengambil keputusan demi keputusan. Setiap mereka yang sedang berada di persimpangan jalan Tuhan. Setiap mereka yang membutuhkan tuntunan-Mu untuk langkah yang akan mereka ambil hari ini. Hamba mau berdoa Tuhan, pertolongan dari Tuhan turun bagi setiap kami yang membutuhkan. Setiap kami yang pagi hari ini dalam kelemahan kami, hari ini ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Setiap kami yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru bagi setiap kami. Setiap kami yang hampir menyerah, hari ini Tuhan menolong setiap kami, mengangkat kami kembali untuk kami bisa bangkit Tuhan. Setiap kami yang sedang ada di dalam kekecewaan Tuhan, hari ini kasih-Mu membalut setiap luka di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, bahwa setiap kami mendekat kepada-Mu Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami, jangan pernah tinggalkan kami, karena kami membutuhkan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Tolong setiap kami, untuk kami bisa menjadi pribadi yang bijaksana, yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan, sehingga kami tidak salah melangkah dalam hidup ini, tapi kami terus melangkah di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima firman-Mu pagi ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati pagi hari ini dengan renungan firman Tuhan. Saudara teringat dengan seseorang yang mungkin membutuhkan firman Tuhan ini, membutuhkan renungan ini, saudara boleh share. Kita bersama-sama dikuatkan saudara di dalam pengharapan. Mungkin kau yang sedang ada di persimpangan jalan, tapi hari ini biar ada hikmat Tuhan menuntun langkahmu. Saudara boleh tuliskan di kolom komentar, Tuhan tuntun langkahku. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam teduh kita besok. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita.